apa ya? Mengingat sekarang kan jadi financial planner itu tuh dapat duit pertama sampai akhirnya sekarang tuh udah ngerti ngumpulin duit nggak? Nggak ada yang nggak tahu. Tidak tahu sama sekali. Dari yang dulu apa ya keluarga backgroundnya bukan pebisnis, terus akhirnya Ikut seminar, beli buku. Itu oh itu ya. mulai belajar mandiri. Hai semua, hari ini aku lagi ngobrol sama papaku yang biasa dipanggil Coach Johannes. Pekerjaannya seorang financial planner dan mempunyai usaha cekkeuanganku.com. Nah, panggilnya Papa aja ya. Eh, Papa dulu sebelum jadi financial planner, pekerjaannya apa aja? Boleh nggak diceritain sedikit? Ya dulu mau kerja mulai dari awal kerja. Mungkin singkat lah. Oh, Kira-kira disebutin aja karirnya gimana? ya kalau karir sebetulnya masuk ke Bali, pindah ke Bali itu karena tugas. Ya sebelumnya kan tinggal di Bandung. Tinggal di Bandung sampai punya anak kamu kelahiran Bandung. Oke. Itu Bapak kan kerja di farmasi, ya distributor farmasi, pedagang besar farmasi. Ya, mulai ngerintis karir, mulai dari salesman, karir sampai supervisor, sampai akhirnya dipercaya jadi branch manager, pegang cabang. Nah, waktu itu akhirnya dipindah ke Bali untuk pegang cabang di Bali. Tahun 2001. 2001 masuk. 2001 masuk, pegang cabang, distribusi, datang ke apotek, ke rumah sakit, ketemu dokter juga gitu kan. Sampai suatu saat, sekitar tahun 2004, itu ketemu dokter, di prospek, ditawarin produk asuransi. Nah, pas ditawarin produk asuransi, ini kok produk bagus banget ya? Ini produk bagus banget, kayaknya apa perlu? Kayaknya orang lain juga, ya perlu juga gitu loh. Nah, singkat kata, ngomong sama dokter, dok, kalau ngomong produknya kayak gini, aku ikut jualan boleh nggak? Gitu. Dasar orang sales juga gitu loh. Oh ya boleh banget. Boleh banget. Nah, ketika itu kan Mama waktu pindah dari Bandung, waktu itu masih kerja, pindah ke Bali nggak kerja, kamu masih kecil gitu kan. Akhirnya jaga anak dan juga mulai pengen cari kerja apa sih yang nggak harus full time, dalam arti jam kerjanya penuh gitu loh. Nah, akhirnya ini asuransi cocok juga nih sebetulnya. Meskipun Mama dulu kan bukan orang sales, orang di belakang meja, orang kantoran gitu loh. Apa kerjanya? Accounting. Konting. Accounting perusahaan chat waktu itu ya, senior accounting. Nah, waktu pindah, kita juga putuskan siapa yang mau karir nih. Ternyata udah sepakat, ya udah, yang karir Papa, misalnya gitu. Akhirnya Mama ikut ke Bali, nggak kerja. Nah, akhirnya waktu ditawarin itu, asuransi, waktu di prospek, ini produknya menarik, diajak ke rumahnya sama dokternya. Singkat kata, diajak ke rumah, dijelasin nih, kerjaannya gimana, kompensasinya gimana. Lah ketika dijelasin kompensasinya gimana, wah tambah menarik lagi. Nah itu Mama tak ajak dan akhirnya ya udah kita coba jalan aja. Nah karena Papa waktu itu kerja profesional, akhirnya yang nyebur pertama di industri asuransi itu Mama. Dan ternyata di situ juga menarik. Di situ menarik. Kenapa menarik? Yang tadinya Mama itu orang back office, yang ketemunya sama kertas aja, ini jadi alih profesi jadi orang sales, ternyata baru ketahuan tuh, talentanya juga ternyata dia orang sales juga. Wah pinter banget, akhirnya jualan asuransi di situlah. Oke. Tapi tadi kan ngomongin kompensasi, apa yang menarik tadi? Kok bisa tiba-tiba kan bukan orang di depan layar lah ceritanya, terus dibilang ada ini menarik, kompensasinya menarik. Apa sih yang bikin jadi? Karena itu kan 360 derajat tuh Ya, kerjaannya. jadi yang dibikin menarik, kenapa produk asuransi menarik? Karena ngomong produk asuransi itu kan bicara manajemen resiko. Oh, Manajemen resiko, setiap orang pasti, kita ini hidup berdampingan dengan resiko. Namanya resiko nggak ada yang tahu. Makanya ada yang ngomong hari sial itu nggak ada di kalender misalnya begitu kan. Tahu-tahu bisa kapan aja begitu loh. Nah, dengan kita membayar sejumlah premi, itu kita bisa mendapatkan
pengcoveran, kita bisa mengalihkan resiko-resiko finansial gitu loh. Jadi kalau kita sakit, kalau kita ada yang meninggal, itu seperti apa? Itu jauh banget antara premi dengan manfaatnya itu jauh banget gitu loh. Nah, jadi ini orang perlu. Papa merasa Papa perlu. Dan Papa beli, ya sudah, sambil jualan sendiri aja. Nah, waktu jelasin kompensasi, itu komisinya. Oh, Nah, kita kan ngelihat, wah ini bisa dijual. Begitu dijual, komisinya gede banget. Gitu loh. oke. Bisa potensi mendapatkan income gede. Nah, itu yang menarik. Akhirnya diambil, kita jalanin, dan ternyata benar. Kita bisa jualan, gitu loh. Kenapa? Kita berjualan karena kita jual manfaat. Ada sesuatu yang Bapak merasa, ini penting, kamu harus punya. Kita hidup berdampingan resiko. Nah, dari situlah akhirnya mulai ada tambahan income. Dan sampai akhirnya, income dari asuransi lebih besar daripada income yang kerjaan utama Bapak. Kerjaan utamanya tadi apa tadi? Di itu, pegang cabang di Pegang cabang farmasi. farmasi ya, oke. Perusahaan distribusi Itu udah di Bali? di Bali. Oke. Eh, Dulu kepala cabang itu berarti kayak manajer gitu ya kalau kepala Iya, cabang. branch manager. Yang oke. Nah, tapi kayak Papa pernah cerita dulu sebelum jadi di bidang farmasi kayak tanya pernah tukang ngasih atau Oh. jualan roti bakar atau pekerjaan pertama kali dapat duit tuh dari hasil jualan apa? Oh, kalau pertama kali kerja, Ya. jadi dari lulus sekolah, waktu itu kan memang nggak meneruskan kuliah, nggak terusin kuliah langsung kerja. Nah, itu waktu itu pertama kerja, itu dapat referensi dari saudara, diajak ke Bali. Oh, Ke Bali itu, udah langsung ke Bali. Ke Bali. Ke Bali, 1 tahun kerja di variasi mobil. Itu udah ketemu Mama. Belum, kan baru lulus Oh, baru lulus SMA. SMA. Oh, berarti udah dari Bali dari itu ya. Pertama ke Bali. Itu pertama ke Bali cuma 1 tahun aja. Oh. Cuma 1 tahun, habis itu balik ke Malang. Oh. Itu dari Malang, ada saudara tinggal di Bali gitulah. Oh. Dititipin di sana kerja di perusahaan variasi. Wah, waktu itu zamannya audio gila gitulah. Masang audio geber-geberan. Oke. Jadi kalau masang kaca film, bikin box, masang wiper, masang antena, yang gitu-gitu bisa. Masang kaca film bisa, 1 tahun aja. 1 tahun, Oma sempat ngeliat, duh ini anakku kok hitam semua, kerja di bengkel gitu. Rambutnya gondrong. Udahlah, balik ke Malang. Nah, itu waktu itu balik ke Malang. Balik ke Malang, diajak teman, kerja di Surabaya. Kerja di Surabaya, kerja di bukan perusahaan AC ya, di perusahaan family gitu. Bukan pabrik, perusahaan family gitu. Yaitu ahli bisa bikin servis AC, juicy AC gitulah. Ya sudah, Papa tinggal di rumahnya orang itu, tinggal di rumahnya ownernya, itu ceritanya kakaknya temannya Papa. Jadi kalau cuci AC, servis AC, masang AC, itu bisa. Nah, pengalaman itu 1 tahun. Oke. 1 tahun. Itu udah apa ya? Mengingat sekarang kan jadi financial planner. Itu tuh dapat duit pertama sampai akhirnya sekarang tuh udah ngerti ngumpulin duit nggak? Waktu itu kayak sistem nabung segala macam tuh. Waktu awal-awal itu, Iya. nggak ada yang nggak tahu. Tidak tahu sama sekali. Oh, Tidak oke. tahu sama sekali. Jadi terima uang, habis, terima uang, udah nggak punya tujuan. Uang itu punya buat hidup, buat jajan, terima gaji, begitu awal bulan, itu udah seneng dah. Terima gaji, udah dihabisin, terima gaji, dihabisin, udah gitu aja. Papa Mama ada ngasih, maksudnya orang tua Nggak ada. ada ngasih duit, Nggak. bekalin apa? Nggak. Nggak ada. Pokoknya lulus SMA, oke. langsung cari uang sendiri, nggak ada dari orang tua. Oh, berarti selama sekolah tuh terakhir di SMA Ya. udah Papa yang minta Kerja. jangan kasih aku duit gitu atau Ya dari Papa udah- zaman sekolah pun sebetulnya juga udah nggak pernah dikasih duit. Oh, Jadi kapan nggak ada. kapan terakhir dikasih duit jajan? Gini, jadi opa-oma itu dari zaman dulu anak-anak sekolah itu mereka nggak pernah ngasih uang bulanan, uang harian pun nggak pernah kasih. Nah, terus jajannya pakai apa? Ya jajannya, ya kadang yang suka ngasih itu opa, yang antar sekolah itu opa, Oh, yang kerja kan opa tuh. Tahu-tahu dikasih uang misalnya 1.000 misalnya begitu ya, itu nggak tentu. Set. Kadang dikasih, kadang nggak. Nah, kami
ya saya nggak tahu ya yang lain. Papa itu orang yang tidak pernah nuntut minta-minta, nggak pernah, tidak pernah. Jadi istilahnya mau nonton gitu ya, kepengen nonton, teman-teman ngajak nonton, nggak punya duit, ya wis, diem aja, nggak berani minta, Hmm. nggak berani minta. Maksudnya nggak berani minta itu bukan karena opa galak, oma galak, asa aneh aja, minta-minta begitu, Hmm. nggak pernah minta. Kok bisa maksudnya punya mentalitas kayak pemikiran kayak ngerasa aneh minta-minta padahal maksudnya kan apalagi namanya anak-anak sekolah gitu kan teman-teman ngajain pasti kan pengen gitu tapi dari mana punya pemikiran minta-minta tuh aneh gitu siapa maksudnya ada ajaran dari mana ya? Nggak ada ajaran sih, cuman mungkin bawaannya aja. Jadi tipikal orang, jadi papa dulu orang pendiam banget, pendiam banget. Kalau nggak ditanya nggak ngomong, begitulah. Kalau nggak ditanya nggak ngomong, udah diem aja. Nah, jadi waktu zaman SMA gitu ya, khususnya lebih zaman SMA lah, mulai banyak teman, udah mulai keluar sendiri gitu kan. Jadi kalau pengen punya uang, itu jualan kaos. Jualan kaos. Jualan kaos. Dulu itu ada kaos lah, kaos bermerek yang logonya itu di belakang itu digunting. Oh, oke. Pre-love gitu ya kayak Enggak pre-love. Bukan pre-love. Bukan pre-love. Barang baru, cuman kayak sortiran, barang-barang sortiran gitulah. reject. Kayak barang reject begitulah, kayak Oh. barang reject gitu. Jadi logo mereknya digunting, itu tak jual. Jadi papa ngambil berapa? 10. Nah, ngambil untung di situ dapat uang. Terus ada jual lukisan, bukan lukisan. Jadi ada figura itu ada gambar Ronald Pepe, ada gambar apa? Itu Poster gitu. kayak poster kecil gitu, tapi ada frame-nya gitu. Itu ada temen, mungkin keluarganya punya usaha itu gitulah gitu ya. Ya udah, tak jualin. Ya itu dari situ dapat duit. Oke, itu kan berarti dari situ udah apa ya jiwa bisnisnya tuh udah cukup kerasa lah. Tapi jiwa bisnis tuh ngelihat opa dulu kerja keras atau mungkin ada ngelihat ada kayak siapa ya apa ya idola siapa gitu. Udah bisa dapat kayak gini kayaknya aku harus kerja keras atau kayak gimana atau Enggak. ngelihat siapa kok bisa punya jiwa bisnis dulu. Iya, sebetulnya malah nggak ada konsepnya bukan gitu. Motivasinya apa? Motivasinya ya perlu duit buat nonton, Oh. buat jajan Ya, itu ya, tadi, ya. cuman itu doang. Itu aja, Heeh. pure itu ya. Jadi nggak ada apa naluri bisnis nggak. Opa, oma, keluarga itu semua pekerja, semua pekerja ya. Kayaknya mulai dari papa aja orang pertama yang resign dari kerjaan terus usaha sendiri gitulah. Cukup menarik sih, maksudnya dari yang dulu apa ya keluarga backgroundnya bukan pebisnis, terus akhirnya gara-gara asuransi ya baru berarti itu tadi udah mulai bisnisnya atau dari mana bisnisnya itu? Jadi gini, jadi papa mulai dari zaman SMA, itu banyak mulai belajar sendiri, ngelihat yang seminar-seminar yang kayak gitu. Oh, udah ikut seminar, banyak seminar dulu. Lebih coba-coba mulai belajar baca buku, baca buku Rich Dad Poor Dad, yang kayak gitu-gitulah. Itu baru baca-baca gitu aja. Waktu selesai SMA itu cuma baca-baca buku yang nggak beres bukunya itu loh. Baru baca berapa halaman udah baca cuma nggak rangkumannya dilanjutin. doang, yang gitu-gitulah. Habis itu kerja di Bali, tadi itu di bengkel variasi, terus kerja di Surabaya, itu nggak ada belajarnya, nggak ada belajar apa-apa. Nah, waktu masuk di farmasi, nah di situ mulai kepengen belajar, ya, ikut seminar, beli buku, itu mulai belajar mandiri. Tadi kan ada gap dari apa? Dari servis AC, variasi servis AC, terus tiba-tiba asuransi. Nah, gapnya itu kayak kan sebelumnya kayak orang lapangan banget gitu kan, Ya. kayak bengkel lah, pekerjaan yang Ya. keras banget. Itu shiftingnya tuh gara-gara teman tadi ngajak itu ya berarti ya? Atau Enggak, jadi kan tadi kalau diurutin ya, mulai dari ke Bali, ke bengkel, terus balik ke Malang, kerja di Surabaya, tukang AC,
ya kerjain AC. Nah itu terus pindah ke Bandung. Ke Bandung. Pindah ke Bandung itu di farmasi. Itu kelilingan jadi sales obat ke apotek-apotek gitu. Itu lama itu panjang di situ. Kok betah maksudnya kan karena tadinya kan pekerja lapangan terus jadi keliling jualan obat segala macam. Ya. Itu kan istilahnya udah bukan pekerjaan yang teknis lagi gitu Nggak kan. tenis, tapi kan di lapangan. Oh, tetap di lapangan. Di ya. lapangan. Di lapangan. Dan itu belajar jualan, banyak jualan. Itu sebetulnya secara nggak sadar, itu sekolahnya malah di situ sebetulnya. Oke. Sekolahnya di situ. Ketemu orang, nggak berani ketemu orang, nego-nego, ngerayu-ngerayu gimana supaya belinya ke papa, misalnya gitu kan. Datang pagi-pagian, berebut orderan. Nah, itu belajarnya di situ. Terus dipercaya jadi supervisor, punya anak buah. Itu pun belajar, mulai wawancara, caranya wawancara gimana. Kebetulan Tuhan, dalam arti kebetulan itu, Tuhan baik, Tuhan itu kasih orang-orang yang, orang-orang yang menuntun papa untuk belajar lebih lagi. Waktu jadi supervisor, ayo masukin ke koran. Zaman dulu waktu iklan masuk koran, di Bandung itu pikiran rakyat, PR namanya, pikiran rakyat. Masukin iklan, kontaknya nanti kontak ke papa. Itu sudah supervisor tuh, lagi nyari tim tuh, nyari anak buah, suruh nyari 3 orang, ada yang ngelamar, bawa CV. Nah, bawa CV itu pun disuruh papa yang interview, diajarin, kamu nanti lihat kalau interview itu gini, didampingin sama atasan papa. Ini bukan owner nih, atasan papa. Jadi praktek. Kamu anak keberapa? Kamu pernah kerja di mana? Terakhir kapan? Berhenti. Oh gitu. Dah. Habis itu yang kedua, kamu yang interview. Itulah yang mulai membangun papa jadi berani ngomong, tahu bagaimana wawancara, meskipun bisa jadi wawancaranya tekniknya basic. Nah, ketika kita belajar ilmunya lagi, misalnya gitu, udah pernah. Udah pernah jadi, ini salahnya di sini. Efektifnya di sini. Itu jadi efektif banget. Iya sih. Nah, itu mulai sampai jadi supervisor, akhirnya sampai disuruh pegang cabang. Nah, begitu pegang cabang, ini belajarnya banyak banget. Tadi ngurusin 3, sekarang ngurusin 15, ngurusin 30 orang. Itu udah biasa juga tuh interview orang. Sudah, biasa. itu interview sudah biasa, misalnya gitu kan. Bikin meeting, daily meetingnya sudah biasa. Koordinir gimana, kita kasih target untuk capai gimana, suruh cari untung gimana. Di situlah belajar manajemen bisnisnya, belajarnya di situ. Itu di farmasi tuh. Baru tadi nyambung ke asuransi. Oke, baru nangkap. Berarti belajar ngomong, belajar bisa komunikasi atau belajar jadi leader gitu kan dari farmasi terus ke asuransi ini kan harus jualan lebih banyak ngomong kan karena kita nggak punya produk gitu, kayak produknya lebih nggak kelihatan gitu kan. Jadi udah lebih biasa ngomong, lebih kepake waktu di asuransi gitu kan. Nah, terus akhirnya sekarang punya bisnis cek keuanganku itu tuh kepikiran bikin bisnis ini tuh gimana? Maksudnya kok bisa ya dari obat terus asuransi terus jadi keuangan tuh apa hubungannya? Jadi dari asuransi kan, ini kita ngomong asuransi nih, belajar tentang manajemen resiko. Itu bagian daripada perencanaan keuangan. Hanya satu bagian potongan perencanaan keuangan. Dari situ di perusahaan asuransi situ diajarin lah konsep-konsep perencanaan keuangan itu ada basic-basicnya. Nah, terus ketemu ada satu ketertarikan di situ. Ada ketertarikan tentang industri perencanaan keuangan. Ya udah, lanjut kan. Nah, perjalanannya itu mulai yang aneh-aneh tuh, mulai bikin bisnis yang aneh-aneh. Buka restoran. Oh iya, dulu sempat buka restoran ya. Buka restoran. Restoran satu belum laku, udah buka restoran lagi. Ya. Pertama tuh apa Miku ya? Miku Corner. Enggak, pertama Wing United. Pertama Wing United. Wing United. Ya kan lumayan jalan sebenarnya kan Wing United sampai cabang gitu kan. Lumayan jalan kelihatannya. Tapi hitung-hitungan rugi lah. Ya sampai buka cabang di Malang.
ya kan, buka cabang di Malang. Akhirnya rugi, itu belum untung, udah bikin restoran lagi yang di Renon. Udah konsep mulai dari Miku Corner, Bebek Renon, dan lain-lain kan. Ya. Ternyata repot, kompetensinya bukan di situ. Padahal asuransi kan jualan tanpa produk, maksudnya tanpa produk yang kelihatan. Ini produk yang kelihatan kok bisa lebih repot. Loh, repot, jual makanan itu repot banget. Oke. Repot banget, enakan jual yang nggak ada barangnya gini. Kemana-mana tinggal jalan bisa jualan. Kalau ngomong asuransi, kalau itu kan harus perlu tempat, perlu modal. Ya sih, Di benar juga. asuransi nggak perlu. Nah, justru kesalahannya adalah waktu itu asuransi itu skocinya. Jadi asuransi itu sumber uangnya dulu itu, sumber uangnya. Habisnya, yaitu tadi ke bisnis yang aneh-aneh itu tadi. Oke. Habis ke bisnis yang aneh. Nah, titik baliknya mulai jadi lebih benar itu ketika ketemu satu komunitas. Komunitas bisnis. Namanya Kingdom Business Community itu. Dan di situ ketemu satu komunitas bisnis yang value-nya oke. Yang value-nya itu glory, seperti itu. Nah, itu baru diberesin nih. Konsep bisnisnya itu seperti apa? Ya ternyata Papa juga banyak salah lah. Konsep bisnis ya cuman hanya keuntungan pribadi, buat gaya-gayaan, kayaknya gitulah. Meskipun tujuannya bukan gaya-gayaan, tapi sebetulnya secara nggak sadar kayaknya cuma buat gaya-gayaan deh. Begitu masih muda ditanya bisnisnya, restorannya Punya dua, restoran. punya ini, punya Iya, itu, punya iya, rental, mobil, dan Gengsinya lain-lain. Itu oke. kayaknya kok keren. Tujuannya bukan keren-kerenan gitu ya, tapi tak lihat lagi kayaknya, ini kayaknya keren-kerenan ini mah. Nggak ada duitnya pun diterusin. Atau mungkin dulu bikin restoran, wih kayaknya karena memang suka makanannya dulu kali ya, atau Nggak, harapannya katanya untung di makanan di restoran itu untungnya gede. Oh. Bisa nongkrong-nongkrong. Ya, gitulah. Ternyata nggak semudah yang kita lihat. Ya sih. Sempat sih kepikiran kalau Kelvin dulu waktu lulus SMA juga teman-teman banyak lulus SMA kayaknya bikin Kopi. tempat kopi kan, kalau dulu kan kopi, Ya. mungkin dulu restoran gitu ya, Ya. lebih kayak gitu ya. Nah, yang tadi ikut komunitas gitu kan, berarti waktu bikin restoran itu belum ikut komunitas? Belum. Oh, Belum ikut komunitas. Jadi bisnis, nggak punya background bisnis secara keilmuan. Cuman Oke. belajar manajemen tadi di farmasi, misalnya Oke, gitu kan. iya. Ini kan industrinya juga berbeda. Heeh. Industrinya juga berbeda. Akhirnya ya wis nggak jalan karena nggak dijalankan dengan baik. Ya singkat kata, ketemu komunitas itu, di situ belajar. Nah, baru tahu dah salahnya. Ini bisnis nggak menguntungkan, tapi masih dipelihara terus, minus. Singkat kata, habis ikut komunitas itu, ikut campnya, restoran dua-dua tak tutup. Apa yang dikasih tahu komunitas sampai Papa memutuskan, wah tutup aja deh 2 restoran. Apa ternyata titik kelemahannya Lah, mungkin? uang perusahaan rugi kok diterusin. Dulu Papa perusahaan rugi, alasannya nggak apa-apa, rugi. Paling nggak kita udah jadi berkat buat karyawan, itu udah ada berapa banyak karyawan, ada berapa kepala tuh jadi berkat. Itu konsepnya gitu. Itu konsep menghibur diri juga lah. Kayaknya ya. Nggak bener lah. Ya Iya, meskipun tadinya mau jadi berkat, emang sok jadi pahlawan seperti itu gitu loh. Nggak salah. Cuman diingetin, kamu mau berapa lama? Kayak begitu. Jangan-jangan nanti kamu bentar lagi putus duluan nih. Nggak lama tahan akan putus gitu loh. Kalau kamu mau jadi berkat lebih banyak orang lagi, bukan gitu caranya. Bisnismu harus sehat. Begitu bisnismu sehat, kamu bisa jadi berkat buat banyak orang. Semua sehat. Oke. Tapi sebentar, kalau misalnya udah punya bisnis, udah ngerasa rugi, kan emang sebenarnya naluri anggap aja Kelvin bikin restoran, terus wah udah rugi, kayaknya Kelvin punya pikiran Tutup ini aja. lama-lama nggak akan untung, kayak tutup aja deh daripada ruginya makin gede Ya, gitu kan. Kalau ya. Kelvin mikirnya gitu. Ya. Kok waktu itu maksudnya oke jadi berkat, tapi nggak takut gitu uangnya hilang segala macam. Kan ada beberapa teori yang mengatakan bisnis restoran itu baru untung di tahun ketiga, misalnya gitu. Oke. Nah, ini baru 1,5 tahun. Diterusin sampai tahun ketiga nggak? Jangan-jangan kalau kita putus di sini, padahal itu fasenya lagi fase memang rugi. Padahal kita lanjutin sedikit lagi, itu fase untung misalnya gitu.
Iya kan? Nah, tapi kalau dilihat ini perjalanannya bukan ke fase 3, keempat yang akhirnya untung. Wong basicnya semua nggak terkonsep dengan baik kok. Nggak terkonsep dengan baik. Nah, Iya, ceritanya iya. gitu. Nah, dari situlah mulai benar-benar. Mulai disitulah mulai ada kelas juga keuangan di komunitas Oh, itu. ada juga. Kingdom Finance itu. Ikut jadi peserta Kingdom Finance. Peserta Kingdom Finance. Mulai konsep stewardship. Konsep bahwa kita ini pengelola bukan pemilik. Oke. Kita ini harus ngatur keuangan. Ada kelas ngatur keuangan tuh. Ngatur keuangan, bikin anggaran, berinvestasi. Mana sampai di poin itu, apa nggak punya investasi? Dalam bentuk investasi produk keuangan nggak punya. Nggak punya. Reksadana yang gitu-gitu nggak punya. Nah, ikut kelas itu mulai bikin, ngitung. Untuk pendidikan anak, untuk pensiun. Nah, disitulah Papa melihat sesuatu lagi nih, kayak waktu ngeliat asuransi. Loh, ini baik banget. Ini banyak orang yang perlu. Kok aku baru tahu sekarang? Nah, ini titik balik kenapa Papa akhirnya mendalami ilmu perencana keuangan. Tahun 2016 Papa ngambil CFP, Certified Financial Planner. Nah, begitu ikut Certified Financial Planner, di situ belajarnya banyak banget, ternyata luas banget. Mulailah ngambil sertifikasi, sehubungan dengan perencana keuangan, banyak banget, sampai gelarnya panjang banget, itu dari situ. Berapa lama tuh belajar apa ya? Belajar keuangan, ngatur keuangan itu. Kalau tadi kan banyak banget ngambil sertifikasi, Nah, berapa lama tuh? 2 tahun, 3 tahunan itu. Oh, cepet juga ya. Kayak, maksudnya kalau kuliah kan 4 tahun segala macam. Ini Oh, enggak, sertifikasi seperti itu kan pendek-pendek. oh pendek-pendek. Tapi selama 2 tahun, 3 tahun itu, Pendek-pendek Papa tuh banyak bisa belajar. emang bisa nyerap ya. Maksudnya dari pendek-pendek Bisa, ya kan, kelas segala. terus praktek. Oh, Nah, itu banyak praktek. Nah, di komunitas tadi kita juga diajak untuk berpraktek. Di komunitas jadi praktek untuk jadi berkat nih, bantu ngatur keuangan, bantu financial check up, itu praktek prakteknya di komunitasnya di itu komunitas juga. itu Oh, jadi kayak studi kasus gitu. ada. Oh, Nah, itulah yang membuat akhirnya ya udah, Papa akhirnya ngambil di perencana keuangan, tak dalemin terus dah, Nah, dalemin terus. itu masuk apa komunitas tuh bayar nggak? Waktu itu masuk komunitas itu karena ikut camp aja. Camp itu lupa bayar Oh, kalau berapa. campnya bayar. Campnya bayar, Kan setelah karena itu camping. komunitasnya nggak ada membership, bayar nggak ada. Oh, Kelvin udah masuk nggak? Harusnya, Kelvin pernah kan kayak ngikut, iya, tapi nggak pernah ikut kumpulnya. oh, Nah, itu nanti harusnya ikut kumpulnya. Harusnya ada yang untuk pemuda-pemudanya khusus. Nah, itu gimana kita satu value dan diarahkan. Nah, disitulah Papa banyak belajar, dan akhirnya karena Papa merasa menyesal, kok baru tahunya sekarang, waktu itu, gitu ya, dalam arti menyesal tahunya itu, seandainya aku dulu tahu, gitu kan, karena nggak ada yang ngasih tahu. Itulah yang sekarang jadi motivasi Papa, kenapa banyak mengkampanyekan buat yang muda-muda ngatur keuangan. oh ya, berarti cek keuanganku nih ya berangkat dari keresahan kayak keresahannya kenapa kok baru tahu sekarang Ya. nih, harusnya kalau tahu dari dulu nih kayaknya udah apa ya bisa lebih. Iya, Papa single. Waktu dulu masih Iya. single. Waktu jadi salesman itu duit bisa banyak. Ya, ya, ya. Nggak jadi apa-apa. Hilang semua. Bukan hilang, minus. Oh, minus. Karena pergaulan yang salah, minus. Nah, maka dari itu, Oke. karena keresahan tadi itu istilahnya, sampai anak-anak Papa, kamu mulai dari kecil tak ajarin ngatur keuangan. Apa yang diajarin, maksudnya metodenya ngajarin Kelvin dari kecil tuh apa? Makanya metodenya Papa nggak mau, Vin, kamu kalau kerja, kamu punya uang, jangan dihabisin, kamu harus nabung. Papa nggak pernah begitu. Kamu mau nabung silakan, nggak mau nabung, nggak mau investasi, terserah. Ya kan? Karena banyak orang dikasih tahu begitu juga masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, Papa membantu kamu menemukan alasan yang kuat kenapa kamu harus berinvestasi. Ya contohnya kayak yang gambar laporan keuangan supaya kamu bisa financial freedom, konsepnya uang,
keterampilan cari uang, keterampilan kelola uang, ini asetmu bisa bertambah, jangan dihabis-habisin gitu kan. Nah, waktu kamu kecil, cara gampang-gampangnya kamu tak kasih uang bulanan, aturan, kamu ngatur. oke. Itu kamu tak kasih kesempatan kamu belajar ngatur uang. Dalam Dari satu bulan. kapan ya Kelvin dikasih uang bulanan ya? Nah, dari kapan? Ingatmu? SMP ya kali ya? Mestinya SMP gituan lah. Kayaknya dulu Kelvin papa suruh bikin anggaran dulu ya. Ah, Dari bikin anggaran nge-breakdown apa aja sih, kayak dari pulsa lah atau iya. misal bensin Ya, atau apa. kan belajar buat anggaran, tahu kebutuhan biaya berapa, itu yang tak kasih kamu. Oh. Silakan kamu kelola. Kamu udah begitu terima uangnya, apakah kamu mengeluarkan sesuai anggaran yang kamu buat tadi enggak? Atau begitu terima uang gede langsung, wah ngaco nih misalnya begitu, nggak sesuai nih konsepnya misalnya gitu. Nah, itu kamu belajar. Ada enggak kamu ngabisin duit? Bisa jadi ada. Hmm. Ya udah, kesempatan kamu salah, kesempatan kamu belajar. Kelvin jadi ingat waktu Kelvin SD dulu sempat yang Kelvin ingat tuh kalau misalnya nilai ulangan bagus, papa pernah rewardnya 10.000 misalnya Ya. gitu. Itu salah satu teknik juga atau Ya, itu salah satu teknik. biar apa tuh? Maksudnya ngerti apa reward atau punishment gitu Betul. ya? Ya, kurang lebih gitulah. Nanti reward punishment aja. Kamu kan juga belajar. Ketika kamu nyuci mobil, dihargain. Ya. Ya, itu bukan kita mau hitung-hitungan. Ada hubungan antara orang tua dan anak. Ada kewajiban anak bantu orang tua. Iya. Nggak semua, Vin, ayo nyapu. Berapa sehari? Enggak, Ya, nggak gitu itu sih. nggak ada hitungannya. Iya. Cuman ada beberapa case aja. Kayak tadi misalnya contoh pas ulangan aja. Itu pun juga bukan ngejar prestasimu gitu aja. Cuman reward aja. Reward aja. Nyuci mobil waktu itu kan. Tak kasih, ya tau papa nggak gitu nyuci mobil di luar juga. Makanya papa kan selalu wanti-wanti. Kamu nyuci tak hargain sama dengan papa nyuci mobil di luar. Kamu alat semua fasilitas air segala boleh dipakai, nggak usah bayar. Tetapi kalau kamu nyuci nggak bersih, papa nyuci di luar. Oke. Meskipun nggak sampai kolong-kolongnya disiram, nggak harus sampai di situ. Kan tak ajarin cara nyuci yang bersih, tahapannya gimana pun kan tak ajarin. Papa mau standarnya seperti ini. Nggak bersih, uangnya tak kasih orang lain aja, nggak tak kasih kamu. Nah itu kan kamu belajar disiplin kerja nggak asal juga. Ya sih. Oh, dari situ berarti Kelvin apa udah belajar Ya uang masuk uang kerjanya keluar. lah. Ya, Uang masuk uang keluar. Tapi jujur waktu SMP itu dikasih uang bulanan, ya udahlah mungkin itu kayak nggak kepikiran sih itu buat belajar ngatur Ya. uang. Ya, Kayak mungkin cuma biar mempersimpel ngasih uang harian. Tapi Sekali aja. Iya, ngasih uang harian sama ngasih uang bulanan tuh efeknya beda ya. beda. Kita ngasih harian, itu tidak pernah ngajarin anak untuk belajar ngelola uang. Kenapa dikasih harian? Umumnya orang tua menjawab ketika dikasih harian itu supaya uangnya nggak, kalau dikasih bulanan takut habis sebelum waktunya. Oh. Orang tuanya yang repot. Akhirnya dikasih harian. Itu yang nggak didik justru. Oke. Bulanan mau dihabisin, habisin. Tapi begitu sudah habis, jangan pernah minta lagi. Nggak tak kasih. Salahmu dihabisin. Misalnya gitulah. Meskipun kita kan tetap ngawasin mana yang kamu nggak dikasih terus jadinya nyolong misalnya gitu, yang nggak sampai begitu juga. Oke. Kita lihat mana, kan ada prosesnya. Ya udah, tak maafin, tak kasih sedikit nih misalnya gitu. Tapi yang ke depan nggak. Itu pembelajarannya nanti ada di situ. Kalau Kelvin kan itu Kelvin masih kecil, jadi pandangannya Kelvin tuh, oh ya udah dapat uang bulanan, ya udah tinggal pinter-pinter ngatur duit. Tapi dulu waktu papa ngeliat Kelvin ngasih duit, pandangannya kayak gimana? Kelvin sering habis kah uangnya atau yang papa sadar aja? Kan dulu berarti papa kan harusnya dengan sadar ngasih uang bulanan tuh dengan niat mendidik tuh. Ya. Ngeratiin nggak Kelvin tuh selama dikasih uang Ya. bulanan sering habis atau Ya. nggak atau gimana? Gini, kalau anak-anak, Kelvin, Chelsea, Audi, ya. ini aneh. Apa? Aneh. Jadi aneh itu. Ketika dikasih uang bulanan besar, maksudnya besar itu kan jadi sekaligus nih. Begitu sekaligus dikasih sekaligus, malah sayang makainya. Malah nggak dipakai. Dari dulu itu, malah nggak dipakai. Malah utuh uangnya. Loh, kok malah utuh uangnya? Kan ada anggaran keluar, malah nggak dikeluarin. Malah sayang.
Nah, itu kalian. Kalian kan kalau makan yang enak dimakan terakhir. Nah, itu orang yang suka menunda kenikmatan. Itu orang-orang tipikal bawaan. Bawaan ini. Bukan bawaan itu bukan berarti nurun dari orang tua, belum tentu juga. Belum tentu juga. Jadi orang-orang yang bisa menunda kenikmatan. Oke, oke, oke. Tapi saya ingat Kelvin tuh, kayaknya Kelvin sering habis deh uangnya. Maksudnya yang sampai akhir bulan tuh emang habis terus sih, nggak pernah punya tabungan atau kayak gimana. Terus SMA itu juga kayak sering di rekening walaupun udah punya bank, kayaknya nggak pernah nyentuh jutaan gitu. Sampai akhirnya Kelvin tuh apa? Baru baru bisa nabung atau baru bisa punya tabungan tuh kayaknya waktu kuliah gitu deh. Nah, kenapa kok Kelvin tuh walaupun udah diajarin gitu nggak pernah bisa nabung Iya, dulu? kan uangnya nggak banyak. Iya sih. Karena uangnya nggak banyak. Jadi uang yang diberi sesuai dengan anggaranmu. Ya, dulu kan ingat, bikin anggaran. Kamu masukin ada kebutuhan, ada keinginan, ada kebaikan. Ya kan? Ah, Kebaikan tak penuhin. Kebutuhan tak penuhin. Keinginan tak penuhin separuh. oh, Oke? Nah, dapat bulanan. Supaya kebutuhan, kebaikan, keinginan terpenuhin semua, ya khususnya keinginanmu supaya terpenuhin semua, kamu harus punya tambahan income selain dari orang tua. Yang cuci mobil lah, yang ngejob dan lain-lain itu untuk memenuhi keinginanmu. Ya kan? Artinya, kalau kamu tidak berhasil nambah job di sana, sisanya memang nggak banyak. iya sih. Sisanya memang nggak banyak. Ya nggak mungkin uangmu kekumpul jutaan memang. Iya sih, karena memang dapatnya ngepres. Dapatnya ngepres. Oke. Sampai akhirnya Kelvin tuh apa kuliah, akhirnya kan Kelvin minta gak usah deh kasih duit gitu kan. Kayak sempat kuliah tuh pengen nge-challenge lah. Jangan deh kasih Kelvin duit kecuali bayarin kuliah atau keperluan kuliah, baru papa balelah atau Ya. kos-kosan segala macam. Ya. Oke, oke. Apa tipsnya biar orang tuh bisa bisa dapat apa ya, bisa nabung lah, kan sekarang Kelvin gajian nih gitu kan. Sebenarnya kalau ngomong gaji juga ngepres nih, cuman sekarang udah mulai bisa tak kelola, akhirnya bisa nabung, sekarang udah bisa bangun rumah gitu kan. Selain mengurangi pengeluaran, kira-kira apa tipsnya? Ada nggak? Nambah tips? income. Hah? Nambah income. Mengurangi pengeluaran, nambah income. Nambahin kamu. Iya. Cuman itu semua akan kamu lakukan dengan happy. Dan kamu akan mau menjalani itu semua ketika kamu punya tujuan. Kamu punya goal. Oh, oke. Nah, goal inilah yang akan kamu capai. Kamu akhirnya loyal to proses. Kamu mau kerja lembur, kamu mau apa? Itu mau berhemat-hemat, ya wis kanggoin lah motor pakai yang ini aja, misalnya gitu kan. Itu karena kamu punya goal. Nah, sekarang itu banyak orang yang tidak punya goal. Oh, jadi harus nentuin kita punya goal dulu, Harus. baru kita ya sih kita nentuin goal, kita Iya. jadi semangat ya ngumpulin duit Ya, gitu ya. itu motivasi, yang memotiv untuk beraksi. Tapi kan banyak orang mungkin udah punya goal gitu kan, terus udah kerja kayaknya udah keras banget, tapi tetap nggak kumpul-kumpul tuh kan banyak kasusnya. Ini pertama harus dilihat. Papa nggak bisa jawab itu langsung dengan tepat. Karena case by case bisa berbeda-beda Oh, situasi orangnya. situasi orang. Tapi pada umumnya, yaitulah fungsinya perencana keuangan. Dia harus datang ke perencana keuangan. Nah, ikut kelas kalau yang kelas generasi lebih baik. Kamu ingat kan? Oke. Itu dihitung semua tuh, dari pos pengeluaran, mulai pos sosial, cicilan utang, asuransi, menabung, investasi, biaya hidup, tulis semua. Keinginan-keinginannya. Di pos menabung ini, apa goalnya? Dipakai untuk menikah, dipakai untuk beli mobil, dipakai untuk bikin usaha, dipakai untuk beli apa misalnya gitu. Itu kan ada kalkulatornya. Dihitung. Pertanyaannya, pernah ngitung itu enggak misalnya? Belum, ayo dihitung. Begitu dihitung, itu kan dia nanti kan kaget. Kalau pengeluarannya ternyata gede banget.
Nah, keluarannya gede banget. Ya ini uang yang harus kamu cari dari pendapatannya. Sinkron nggak? Itu banyak nggak sinkron? Itu banyak yang nggak sinkron. Nah, kalau ini sinkron, ini yang akan jadi motivasi. Kamu kerjanya jadi lebih baik, memaksimalkan potensi, mau belajar, menambahkan nilai, terus pengeluarannya udah nggak usah yang aneh-aneh, misalnya gitu kan. Handphone ya sudahlah, pakai yang ada, misalnya gitu. Goalnya apa? Untuk mencapai tujuan yang tadi itu, dihitung. Oke. Berarti gitu. Itu ada kelasnya ya? Ada kelasnya, Eh, harus ikut kelas. setiap kapan gitu? Ada jadwal gitu atau tergantung demand? Ada jadwalnya sebetulnya. Paling nggak sebulan sekali Papa buat. Sebulan Atau sekali. perusahaan, biasanya perusahaan yang eh, punya anggaran untuk Workshop gitu ya? untuk training, kelas Training, training development oke. karyawannya, itu perusahaannya yang bayarin. Itu juga ada. Oke, berarti kalau teman-teman mau belajar lebih banyak tentang ngatur duit segala macam, mulainya dari kelas generasi lebih baik Ya, itu. supaya jadi generasi Awalnya yang dari lebih itu baik. dulu ya? Iya, makanya namanya generasi lebih baik. Berapa tuh? Ikut kelas itu berapa, infonya bisa dapat dari mana? Di website ada, Di website keuanganku, cekwongan.com, oke. harga 1 juta 1 juta. Itu satu hari satu sesi? hari, 6 jam. Oh, 6 jam. Bakal dapat apa aja sih kalau ikut Ya itu tadi, kelas itu? kita belajar membuat tujuan keuangan, goalnya apa, kita hitung, buat anggaran, terus kita untuk memenuhi pengeluaran itu kita harus punya income berapa, itu kita hitung semua, pakai kalkulator finansial. Oke deh. Nah itulah yang kiranya nanti diharapkan jadi motivasi untuk kerja maksimal, ngatur uang lebih baik, ya itu semua tadi itu, Oke. gitu. Oke, Ya, ya cukup lah. Itu cukup banyak sih Kelvin, jadi ngerti kenapa Kelvin sekarang punya apa ya, habit ngatur duit segala macam. Cek di website cekkeuanganku.com untuk ikut kelasnya Ya. lebih detail. generasi lebih baik. Generasi lebih baik. Oke, dan next kita bisa ngobrol lagi, mungkin lebih ke hal-hal lain lagi deh. Ya. Oke deh. Terima Oke. kasih atas ilmunya. Thank you.